Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat berbahagia. Di sini kami dari kelompok 3 mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Cimone kelas 1907B03 akan melakukan presentasi untuk mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kami mengambil judul yaitu Meretas Makna Telaah Terhadap Kejahatan Pengintaian Cyber atau Cyber Espionage. Oke, ini untuk nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Renal Alfandi, yaitu saya sendiri sebagai moderator. Kemudian yang kedua ada Wahyu Triagus Sembiring. Kemudian ada Muhammad Yohan Akmaliana. Kemudian ada Selvia Mega Febriana. Dan yang terakhir ada Sylvia Septiani. Oke, untuk penjelasannya kita mulai dari rekan saya Wahyu, silahkan. Baik, terima kasih rekan saya Rina Alfandi. Di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasannya tentang apa itu pengintaian cyber atau cyber espionage. Untuk cyber espionage sendiri atau espionage cyber adalah tindakan pencurian informasi yang dilakukan oleh hacker dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, politik, ataupun militer. Pencurian ini dilakukan dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran secara ilegal. Lanjut, untuk aspek hukum yang terkait cyber espionage di Indonesia, eh, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 dengan di pasal 30 yang mengatur larangan akses tanpa izin ke sistem informasi. Lalu untuk pasal yang 31 disebutkan menetapkan sanksi pidana bagi pelaku tindakan yang merusak atau mengubah data, sistem, atau informasi elektronik. Kemudian dilanjutkan dengan pasal 32 disebutkan untuk mengatur sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan cyber termasuk yang berpotensi terkait dengan cyber espionage. Lalu untuk kedua, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP nomor 11 tahun 2010 disebutkan pada pasal 26 menetapkan persyaratan dan standar untuk pengelolaan dan perlindungan data pribadi yang dapat melibatkan informasi yang diincar oleh pelaku cyber espionage. Kemudian untuk pasal 45 di sini disebutkan menjelaskan kewajiban pihak yang mengelola data untuk melaporkan pelanggaran keamanan data yang dapat mencakup serangan cyber seperti cyber espionage. Oke, terima kasih untuk rekan saya Wahyu. Kemudian untuk motif cyber espionage akan dilanjutkan oleh rekan saya Yohan, silakan. Terima kasih Renal. Untuk motif cyber espionage itu, yang pertama itu mencari informasi militer rahasia. Negara-negara seringkali melakukan spionage dunia maya untuk mendapatkan informasi militer yang dapat memberikan keuntungan strategis di medan perang. Lalu yang kedua ada pencurian teknologi dan penelitian. Nah, penjahat mungkin tertarik untuk mencuri teknologi, penelitian, atau rencana bisnis terbaru demi keuntungan finansial dan keunggulan kompetitif di pasar global. Lalu yang ketiga ada pencurian informasi intelijen. Nah, untuk pencurian informasi intelijen, negara-negara dapat menggunakan cyber espionage untuk mengumpulkan informasi intelijen yang berkaitan dengan ancaman keamanan nasional, kegiatan kelompok teroris, atau potensi konflik internasional. Lalu yang keempat ada pencurian data keuangan. Untuk pencurian data keuangan di sini, akses ke informasi keuangan rahasia. Serangan cyber mungkin dilakukan untuk mencuri informasi keuangan, rencana investasi, atau informasi perbankan yang dapat memberikan keuntungan finansial. Lalu yang kelima ada keamanan energi dan infrastruktur kritis.
Serangan terhadap infrastruktur kritis, pelaku dapat memiliki motif untuk mengakses informasi terkait dengan infrastruktur kritis seperti energi, transportasi, atau sistem utilitas untuk tujuan sabotase atau pemerasan. Lalu yang keenam, keuntungan teknologi dan inovasi. Pencurian informasi riset dan pengembangan, perusahaan atau negara dapat menjadi sasaran cyber espionage untuk mencuri informasi terkait dengan penelitian dan pengembangan yang dapat digunakan untuk meningkatkan inovasi dan teknologi. Lalu yang ketujuh ada pengaruh politik atau ideologis. Mempengaruhi pengaruh politik atau ideologis mempengaruhi opini publik atau keputusan politik. Beberapa serangan cyber mungkin dilakukan untuk memanipulasi opini publik atau mempengaruhi keputusan politik dalam suatu negara. Lalu yang kedelapan, pemerasan dan intimidasi. Nah, untuk pemerasan dan intimidasi mengumpulkan informasi untuk pemerasan. Cyber espionage dapat dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk memeras atau mengancam target tertentu. Untuk faktor terjadinya cyber espionage, di sini ada faktor internal, kebutuhan kebutuhan keamanan nasional. Negara-negara sering terlibat dalam cyber espionage untuk memperoleh informasi yang dianggap vital untuk keamanan nasional mereka, termasuk intelijen militer dan informasi strategis. Lalu yang kedua, kepentingan ekonomi. Perusahaan dan organisasi dapat terlibat dalam cyber espionage untuk mendapatkan keuntungan persaingan di pasar global, mencuri rencana bisnis, teknologi, atau data pelanggan. Lalu yang ketiga ada ambisi politik. Ambisi politik, pemimpin politik atau kelompok dengan agenda politik tertentu dapat menggunakan cyber espionage untuk mencapai tujuan politik atau memata-matai pihak oposisi. Nah, untuk yang keempat, insiders. Perangkat insider, individu yang memiliki akses ke informasi rahasia dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Lalu selanjutnya di sini ada faktor eksternal ya. Untuk faktor eksternal, yang pertama ketidakstabilan internasional. Nah, ketidakstabilan internasional, persaingan dan ketidakstabilan antar negara dapat memicu kegiatan cyber espionage sebagai bentuk pengintaian dan persiapan dalam situasi konflik atau perang. Lalu yang kedua ada kepentingan bisnis global. Kepentingan bisnis global, persaingan bisnis yang ketat antara perusahaan dan negara dapat memicu tindakan cyber espionage untuk mendapatkan keuntungan kompetitif. Lalu yang ketiga, peran negara-negara pihak ketiga. Nah, beberapa negara mungkin memanfaatkan pelaku cyber dari negara ketiga untuk melakukan cyber espionage sebagai cara tidak langsung untuk mencapai tujuan mereka. Lalu yang keempat, teknologi yang berkembang pesat. Kecepatan perkembangan teknologi memberikan peluang baru untuk melakukan cyber espionage, terutama dengan memanfaatkan celah keamanan dalam perangkat lunak atau infrastruktur yang baru. Lalu yang kelima, kejahatan organisasi internasional. Nah, kelompok teroris atau organisasi internasional tertentu dapat melakukan cyber espionage untuk memfasilitasi kegiatan mereka atau menciptakan ketidakstabilan. Oke, terima kasih untuk rekan saya Muhammad Yana Kemaliana. Untuk kemudian contoh-contoh kasus tentang cyber espionage akan dilanjutkan oleh rekan saya Selvia Mega. Silakan. Oke, makasih untuk Yohan dan Renal. Di sini ada contoh kasus cyber espionage. Nomor satunya nggak ada phishing dan phishing dan cyber phishing. Contoh kasus. Serang phishing yang menyamar sebagai email resmi pemerintah
atau perusahaan untuk mencuri kredensial atau menyebar malware. Yang kedua, di sini ada serangan malware. Contoh kasus, pengguna perangkat lunak jahat seperti Stuxnet yang dirancang untuk merusak sistem kontrol industri Iran. Serangan APT. Di sini ada contoh kasusnya, serang APT oleh kelompok Kosibir dan Pensibir yang terlihat dalam kegiatan spionase siber dan telah terkait dengan negara Rusia. Ini ada contoh kasus lagi, nomor 4, eksploitasi kerentanan keamanan. Contoh kasus, serangan menggunakan kerentanan Shardblade pada OpenSSL untuk mengakses informasi rahasia. Dan yang kelima, pengguna jaringan botnet. Contoh kasus, kelompok siber seperti APT28 menggunakan jaringan botnet untuk melancarkan serangan cyber dan mencuri informasi. Yang keenam, pemerasan dan intimidasi. Contoh kasus serangan ransomware seperti WannaCry yang menyandera data untuk menuntut pembayaran tebusan. Lanjut. Oke, terima kasih untuk rekan saya Selvi. Untuk kemudian eh, setelah penjelasan tersebut, sekarang bagaimana cara untuk mengatasi cyber espionage? Oke, untuk bagaimana cara mengatasinya akan dijelaskan oleh rekan saya Sylvia Septian. Baik, terima kasih Renal. Langkah preventif terhadap cyber espionage. Yang pertama ada pendidikan kesadaran keamanan, yaitu untuk memberikan pelatihan dan edukasi secara teratur kepada karyawan dan pengguna untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan mengenali potensi ancaman siber. Dua, implementasi kebijakan keamanan yang ketat, yaitu menetapkan kebijakan keamanan yang jelas dan ketat untuk mengelola akses ke sistem dan menyusun kebijakan penggunaan perangkat dan menanggulangi resiko keamanan. Tiga, pemantauan keamanan yang aktif, yaitu melakukan pemantauan aktif terhadap lalu lintas jaringan dan aktivitas sistem untuk mendeteksi perubahan atau perilaku yang mencurigakan. Empat, pembaruan sistem secara berkala, yaitu untuk menggunakan praktik pembaruan perangkat lunak dan sistem operasi secara teratur untuk memperbaiki kerentanan keamanan yang dapat dieksploitasi. 5. Enkripsi data yang sensitif, yaitu mengimplementasikan enkripsi data yang kuat, terutama untuk data yang sangat sensitif sehingga bahkan jika data dicuri sulit untuk diakses dan dimengerti. 6. Manajemen identitas dan akses untuk mengelola dan memonitor akses pengguna ke sistem data dan memastikan hak akses sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. 7. Penggunaan sistem keamanan perimeter, yaitu memanfaatkan firewall, sistem deteksi intrusi, dan sistem pencegahan malware untuk memberikan lapisan pertahanan pada basis jaringan. 8. Audit dan evaluasi keamanan berkala. Melakukan audit keamanan secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas langkah-langkah keamanan yang diimplementasikan dan mengidentifikasi potensi celah keamanan. Next, langkah-langkah responsif terhadap cyber espionage. 1. Rencana respon keamanan, yaitu membuat rencana respons keamanan siber yang rinci yang mencakup prosedur tanggap darurat dan pemberitahuan pelanggaran. 2. Tim tanggap keamanan, yaitu membentuk tim tanggap keamanan cyber yang terlatih dan siap untuk merespons serangan dengan cepat dan efektif. 3. Isolasi dan penyelidikan, yaitu mengisolasi sistem yang terkena dampak dan memulai penyelidikan untuk menentukan sumber serangan. 4. Pemberitahuan keamanan, yaitu memberitahu pihak berwenang, mitra bisnis, dan pelanggan tentang pelanggaran keamanan dengan transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum. 5. Pemulihan data dan sistem, yaitu memulihkan data dari cadangan yang aman dan
memulihkan sistem keadaan yang dapat diandalkan setelah serangan. 6. Kerjasama lintas lembaga mengembangkan dan memperkuat kerjasama lintas lembaga dengan otoritas cyber, pihak berwenang, dan mitra industri. 7. Pengembangan kasus dan penuntutan hukum, yaitu bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk menyelidiki, mengembangkan kasus, dan memproses pelaku kejahatan cyber melalui sistem hukum. 8. Penyelidikan forensik, yaitu melibatkan ahli forensik cyber untuk menyelidiki dan menganalisis serangan secara menyeluruh guna mendapat pemahaman yang mendalam tentang serangan tersebut. 9. Evaluasi dan pembelajaran. Melakukan evaluasi pasca serangan untuk memahami kelemahan dan kekuatan respons dan menggunakan pembelajaran ini untuk meningkatkan kebijakan keamanan dan prosedur respons di masa depan. Oke, baik, terima kasih untuk Sylvia Septiani, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah memberikan penjelasan untuk presentasi kali ini. Kemudian apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah dalam menghadapi ancaman cyber espionage, kesadaran akan kompleksitas dan keberagaman motif serta metode pelaksanaannya menjadi kunci untuk mengembangkan strategi pencegahan dan respon yang efektif. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami. Sekian. Di sini ada kata-kata dari Mr. X, yaitu not system is safe. Tidak ada sistem yang aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.